sekian. Nah itu nggak masuk akal. Harganya sekian, bayarnya berkali-kali lipat kayak gitu loh. Itu harus naik travel yang dituju, jadi nggak boleh dijemput keluarga, nggak boleh ya, harus naik travel itu ya. Kita kayak diintimidasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Ica Gemoy. Dan di video kali ini tuh aku mau membahas tentang apa yang viral saat ini yang menjadi keluhan teman-teman BMI kita, bukan hanya teman-teman BMI atau TKI, bahkan artis anaknya Gus Dur anaknya Gus Dur pun marah. Barangnya diacak-acak ya, gini ya, akhir-akhir ini tuh banyak sekali ya berita-berita yang viral di TikTok atau di medsos, di Facebook, di YouTube. Itu banyak sekali ya berita-berita tentang aturan-aturan bea cukai yang tidak masuk akal gitu ya. Kayak kemarin banyak sekali ya, ada yang sahabat kita ya pulang ke Indonesia, beli jajannya seharga 50.000, 50 Hongkong dolar ya, hampir 100.000 ya, tapi di sana harus membayar ketika mau dibawa pulang ya, harus melalui bea cukai, harus membayar 300.000. Itu masuk akal nggak sih gitu loh. Ini benar-benar terjadi ya. Dan kemarin itu ada juga yang pulang ke Indo, ada bawa HP itu HP iPhone sih, belinya di Indonesia, terus ke Hong Kong, terus akhirnya dia pulang ya bawa HP itu juga, kan belinya di Indonesia ya, terus itu harus membayar 1.200.000 berapa gitu ya. Itu ada yang baru-baru ini, heran saya. Terus yang kemarin itu ada yang viral lagi, yang coklat harus membayar, coklat dan kue-kue lainnya gitu ya, harus membayar 9 juta lebih, padahal barangnya cuman sedikit. Dan ternyata itu adalah tidak hanya beritanya itu di-share ulang, dan sebenarnya itu ada tas brandednya kayak gitu ya, seharga berapa gitu ternyata gitu. Ini teman-teman kita yang kirim paket ke Indonesia gitu ya, terus akhirnya juga kena bea cukai dari pihak pengiriman, memberi SMS kepada teman-teman yang memang harus membayar ya dalam jumlah sekian ya, tetapi kebanyakan juga barangnya hilang gitu loh. Udah bayar, barang hilang. Sebenarnya itu barangnya itu hilang. Sebenarnya barangnya itu hilangnya di bea cukai atau memang ada kita udah capek-capek ngirim buat keluarga, udah bayar bea cukai, terus barangnya hilang. Ini banyak sekali kasus seperti ini, barangnya hilang, barangnya berkurang ya, diedel-edel ya. Kalau misalkan sudah bayar gitu seharusnya kan utuh kan, kenapa harus hilang gitu loh. Ada yang ngirim sepatu bagus terus diganti dengan sepatu busuk kayak gitu ya. Ada yang ngirim celana dalam udah bayar kena bea cukai ya, kena celana dalam yang bermerek juga sih, merek apa sih di sini tuh, cuman harganya cuman ya murah juga sih, terus kena bea cukai, harus membayar. Setelah membayar sampai di sana hilang barangnya. Inilah yang membuat kami marah gitu loh. Kita kerja capek-capek ingin membahagiakan keluarga di Indonesia, sudah bayar bea cukai terus barangnya hilang. Saya saja ikut marah gitu. Tapi alhamdulillah saya pribadi ya, kirim beberapa kali itu aman-aman saja. Mungkin item saya itu sedikit atau gimana, saya kurang tahu. Yang jelas saya juga mengirimkan pakaian baru, pakaian bekas juga, tas-tas kayak gitu, coklat-coklat gitu ya.
dan barang-barang kayak barang-barang dapur kayak gitu juga kirim gitu loh. Tapi alhamdulillah aman gitu. Tapi banyak juga teman-teman yang nggak aman, jadi barangnya ada juga ya gini ya, itu ada di share di grup ya. Dia punya kisah sampai dia itu nangis, saya ikut sedih gitu ya. Kirim barang itu ya pakaian ya apa, kue-kue dan sebagainya kayak gitu ya. Setelah di Indonesia yang datang apa? Yang datang itu kertas-kertas berkas perkantoran yang udah basah, perkantoran, kertas map-map yang tebel-tebel itu ya, dalam keadaan basah dikirim diganti itu. Maksudnya itu siapa? Dari oknum bea cukai atau pihak pengiriman, dan ini tuh harus diusut tuntas ya gitu loh. Jangan merugikan orang lain. Kita itu bekerja di sini capek-capek, korban perasaan, sudah dihina, terus kirim barang seperti itu, kena bea cukai, terus setelah sampai barangnya hilang, banyak yang hilang, ada yang berkurang seperti itu. Itu kenapa? Ada apa sih dengan negeri kita itu? Ada apa? Kenapa banyak jiwa-jiwa dan mental-mental pengemis, pencuri, perampok ya, ingin menguasai milik orang lain kayak gitu loh. Heran. Ini apa ya? Sebenarnya itu pelakunya itu siapa gitu loh? Mengatasnamakan bea cukai atau memang dari pihak bea cukai itu tersendiri, atau memang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan bea cukai gitu loh. Jadi gini loh, tolong untuk pihak bea cukai, kami ini adalah orang-orang kecil, tidak tahu menahu tentang hukum atau aturan di bea cukai. Tolong disosialisasikan bagaimana aturan-aturannya kayak gitu. Cuman gini loh, yang terjadi pada saat ini itu sangat-sangat tidak masuk akal kayak gitu loh. Jadi tolong diusut tuntas. Ini sebenarnya ada apa dengan bea cukai kayak gitu loh. Tolong dijelaskan dan diusut tuntas supaya kami percaya gitu loh. Entahlah saya mau marah sama siapa, saya cuman ingin mengeluarkan unek-unek saya sebagai rakyat kecil ya, sebagai rakyat jelata yang tidak tahu hukum, tapi saya punya pikiran, saya punya logika ya, kenapa dan mengapa, dan sesuatu apapun aturannya kalau memang masuk akal kami bisa mengerti, tapi itu yang terjadi pada saat ini itu tidak masuk akal kayak gitu loh. Aturannya nggak masuk akal gitu. Kalau misalkan berapa persen harusnya bayarnya sekian, nah itu nggak masuk akal. Harganya sekian, bayarnya berkali-kali lipat kayak gitu loh. Itu sebenarnya ada apa gitu loh. Ini kayaknya belum ada penjelasan, belum ada apa. Jadi berita ini simpang siur. Tapi untuk kejadian-kejadian yang kayak paketnya hilang harus bayar ini itu emang benar-benar terjadi, itu dialami para tenaga kerja baik di Hong Kong maupun di Taiwan gitu. Kirim barang terus barangnya nggak ada kayak gitu loh. Udah bayar mahal, paketannya mahal, terus bayar bea cukai lagi, terus sampai di sana barangnya hilang. Coba deh Anda pikir, kalau itu terjadi pada Anda atau kalian, marah nggak? Saya saja yang mendengarnya marah kayak gitu loh. Entahlah. Dan satu hal lagi pertanyaannya, kenapa ya kami ini TKI atau kami itu yang dari luar negeri masuk ke negara sendiri itu kayaknya seperti masuk kandang singa kayak gitu ya. Terus digeruduk dengan berbagai aturan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Gimana sih sebenarnya itu? Jadi saya takut, ataukah pulang harus tidak membawa apa-apa, atau mungkin nanti kalau saya cuti pulang ke Indonesia nggak usah cukup pakai bikini, nggak bawa apa, paspor sama itu udah nggak usah bawa kayak gitu ya. Aduh, heran saya, sampai pusing saya mikirnya. Tolonglah bapak-bapak yang terhormat,
atau ibu-ibu yang terhormat yang di luar sana, pegawai bea cukai, tolong dibenahi sistem yang ada di dalam aturan-aturan atau di dalam badan bea cukai tersebut gitu. Kalau memang ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh orang-orang di dalam, tolong segera diatasi kayak gitu ya, diselidiki supaya kami itu percaya lagi gitu loh. Marilah kita bangun negara ini sama-sama. Jadi kalau misalkan aturannya itu masuk akal, kita akan tetap mematuhi aturan tersebut. Kalau aturan tersebut tidak masuk akal, ya bolehlah kami marah ya. Sesuatu yang tidak pada tempatnya, sesuatu yang tidak masuk akal, bolehlah kami berontak gitu. Kenapa dan mengapa seperti ini kayak gitu ya. Kayaknya malulah dilihat negara lain kayak gitulah kalau seperti ini. Satu pesan saya lagi ya, entah saya pesan sama siapa, yang jelas saya ingin mengatakan atau mengutarakan unek-unek saya. Tolonglah Pak, kami TKW, TKI, kami itu manusia, kami berangkat dengan penuh harapan, bekerja, ingin membahagiakan keluarga kami, bahkan kami adalah yang digadang-gadang disebut pahlawan devisa. Tapi kenapa kok kami itu jadi bahan-bahan bully-bulian, pemerasan kayak gitu di negeri sendiri seperti itu. Pulang ke negara sendiri masih menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan kayak gitu ya. Contohnya saya dulu juga pernah punya pengalaman ya. Saya dulu pernah punya pengalaman ya dibentak-bentak pegawai bandara ya gitu. Terus pulang digiring, dipaksa untuk menukar uang gitu ya. Jadi ada banyak sih pungli-pungli di dalam bandara itu banyak ya dulu. Tapi untuk sekarang saya tidak tahu. Untuk sekarang itu yang saya ketahui di berita-berita yang beredar ya, saya belum pernah mengalami, jangan sampai mengalami ya. Itu ya tentang yang saya sebutkan tadi sebelumnya itu ya, kayak pembayarannya itu di luar nalar, tidak masuk akal. Itu benar atau tidak sebenarnya saya kurang tahu ya. Saya punya pengalaman juga tahun 2008 itu ya, gini ya, tahun 2008 itu saya dan teman-teman saya pernah ikut audisi ya di Jakarta, syuting film kayak gitu ya intinya ya. Terus kami ingin pulang ke Jakarta, bukan pulang ya, langsung turun di Jakarta ya. Berhubung saya sendiri mendengar bahwa harus pulang, pokoknya nggak boleh kemana-mana, harus pulang. Jadi di situ sudah diatur setiap TKI itu harus memakai travel yang sudah disediakan oleh pihak bandara, dipaksa kayak gitu ya. Dan saya inisiatif untuk menuju ke Surabaya, jadi saya nggak langsung turun di Jakarta karena saya sudah antisipasi bahwa akan terjadi hal-hal seperti itu ya kan. Terus akhirnya saya pulang ke Surabaya ya, ke rumah teman saya ya, nginep nggak ada setengah hari yang nginep semalam. Besoknya saya berangkat ke Jakarta dengan naik Garuda ya gitu. Terus beda lagi dengan teman saya yang saya sudah nyampe di Jakarta, dia belum di Jakarta, masih muter-muter dipulangin di tempatnya, padahal dia tujuannya mau ke Jakarta, nggak pulang tapi dipaksa. Dan itu tahun 2008 ya, saya masih ingat ya, itu syuting film FTV, judulnya itu Sonia Pacarku, saya juga ikut syuting terus gitu. Teman-temanku itu langsung digiring di terminal berapa ya, dulu itu terminal berapa ya, untuk ngurus ya, pokoknya TKW, TKI itu ada terminal khusus ya, kita dikumpulkan di situ. Terus nanti harus naik travel yang harus dituju, jadi nggak boleh dijemput keluarga, nggak boleh ya, harus naik travel itu ya. Kita kayak diintimidasi ya, bukan kita
Ya saya enggak sih, teman-temanku ya punya pengalaman seperti itu. Jadi itu dia ingin langsung ke Jakarta nggak boleh, dipulangin dulu ke rumahnya kayak gitu loh. Jadi misalkan rumahnya Jawa Tengah kayak gitu, harus pulang ke Jawa Tengah padahal dia niatnya itu mau syuting gitu. Jadi beberapa segerombol orang, jadi yang tadinya misalkan jarak tempuhnya 3 jam lah misalkan, itu harus seharian semalam gitu baru nyampe rumah. Itu harus bayar mahal, ada yang dilecehkan, dibentak-bentak, dipisui. Itu dulu, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, kayaknya udah nggak ada, sudah dihapus ya kayaknya. Jadi gini loh, pulang ke Indonesia malah dipertemukan dengan hal-hal yang kayak gitu karena kita dipaksa kayak gitu loh. Ya saya jadi emosi kalau ingat ya. Ya bukan terjadi pada saya, setelah saya dengar cerita dari teman saya waktu itu, saya tuh emosi. Kenapa ada sistem seperti itu kayak gitu loh. Tujuannya melindungi apa? Tidak sama sekali, justru malah apa ya, kayak memaksa gitu, membuat orang tidak nyaman. Ada yang dilecehkan, suruh bayar mahal, dibentak-bentak, yang jarak tempuhnya dekat seharusnya sudah nyampe masih diputer-puterin dan bayarnya mahal kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman aku sih. Karena aku udah tahu seperti itu, aku antisipasi orangnya. Dan waktu aku dipaksa di bandara, ya waktu aku di Surabaya dipaksa, semuanya dikumpulkan di sesuatu ruangan ya, di briefing apa, saya nggak masuk. Kenapa saya harus ke situ kayak gitu loh. Ternyata kita dipaksa untuk tukar uang gitu, dan aku kan nggak bawa uang udah bawa secukupnya, udah aku tuker, dan aku nggak bawa dolar. Dipaksa, kamu nggak tuker ya, saya nggak ada uang. Kenapa terus dimarah-marahin, aku marahin balik waktu itu. Oke teman-teman, itu tadi pembahasannya sampai saya terbawa emosi ketika mengingat sesuatu hal yang terjadi pada masa lampau lalu dan akhir-akhir ini terjadi pada teman-teman kita. Dan bukan hanya teman kita, bahkan artis, anaknya Gus Dur itu pun jadi korban. Dia deledel, dibongkar-bongkar, nggak sopan banget ya itu orang ya. Apa gitu, apa nggak ada alatnya, misalkan ada sesuatu yang mencurigakan kayak gitu barulah dibuka. Ya itu nggak ada apa-apa, dibuka, suruh buka-buka apaan sih. Aduh ya ampun, orang mau pulang ke Indonesia, pulang ke negeri sendiri kayak maling, kayak perampok, kayak pencuri, diperlakukan kayak preman, kayak kita itu orang penjahat, kayak kita itu jadi apa ya, kayak maling, kayak penjahat, kayak perampok, kayak gitu, kayak kriminal gitu loh. Heran saya kenapa. Marah saya. Aduh ya ampun, kalau membahas ini rasanya emosi. Oke teman-teman, udah malam teman-teman. Jam berapa ini? Jam berapa teman-teman ini? Aduh jam 12 lebih teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan itu. Ya maaf ya kalau saya ngoceh-ngoceh nggak jelas, tapi apa yang saya katakan itu benar-benar fakta. Saya tidak mengarang-arang ya. Apa yang saya katakan tadi itu berdasarkan berita, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang memang ditulis oleh teman-teman BMI yang share pernah terjadi ini, itu, dan itu. Kalau saya membicarakan hal-hal seperti ini, saya hati-hati banget karena ketika saya lihat berita apapun itu, saya lihat detailnya, ini sebenarnya berita ini bener sumbernya dari mana gitu. Jadi ketika saya memberikan informasi seperti ini itu benar-benar adanya. Jadi ketika ada orang yang tidak percaya, ini bisa dipertanggungjawabkan dan memang benar-benar ada ya di salah satu grup BMI Hong Kong, keluh kesah mereka tentang bea cukai dan pengiriman barang ke Indonesia, dan ketika pulang Indonesia diperlakukan tidak baik ya. Dan saya sendiri juga pernah mengalaminya, cuman beberapa tahun lalu, dan mungkin tahun depan saya juga mau pulang ke Indonesia. Jadi
Semoga saja tidak ada hal-hal seperti ini gitu ya. Kalau sampai masih ada hal seperti itu, pulang saya mau itu aja, pakai bikini aja, nggak usah bawa apa-apa gitu. Cukup bawa ATM sama bawa HP 1 gitu aja ya. Aduh ya ampun. Oke teman-teman, kiranya sekian dulu ya. Itu tadi cerita dan keluh kesah saya pribadi ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Oke, lain kali saya akan membahas sesuatu yang lain. Dan sekarang saya mau bubuk teman-teman ya, udah malam, besok mau kerja. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Entah saya akan membahas apa, yang jelas banyak sekali yang ingin saya bahas. Dan juga teman-teman bisa melihat masakan, vlog apapun yang saya sajikan di situ, karena memang konten saya itu all about me, tentang apapun, tentang masak, jalan-jalan, atau tentang sesuatu yang terjadi saat ini, atau tentang seputar ketenaga kerjaan Indonesia, ketenaga kerjaan atau pertekawian. Gimana sih, tentang story-story tentang TKW ya, apa yang terjadi saat ini ya, gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih, sekian dulu. Dadah, see you next time. Thank you.